kerugian yang timbul, Pak, terutama kerugian alam ya. Ya. Ya kan di pantai kembali contohnya Timah di Bangka. Kita lihat tuh ditinggalkan begitu Ya. aja, Pak. Ini kan ada dua perspektif nih. Ya. Ada yang kerugian karena sumber daya alam kita diambil, Iya. seperti mencuri ikan, ya, mencuri karang-karang kita, atau harta peninggalan bekas kapal tenggelam. Nah, ada juga yang merusak karena lingkungan hancur, kan gitu, Bang. Ya. Kalau ini, maka kita lihat, kalau di perairan dan tidak berdampak pada keselamatan, kesehatan, maka sanksi denda dan ditutup perusahaan, ya, atau disegel, atau diberi peringatan, tergantung kadar peraringannya. Iya. Tapi manakala dia itu menyangkut nyawa atau apa keselamatan, ya pasti ke ranah penegak hukum. Kalau di luar perairan, maka KLHK yang turun. Gitu ceritanya. Gitu ya, Pak ya. Jadi konflik antara instansi, antara lembaga itu sekarang relatif sudah mulai. Sampai sekarang setahu saya nggak ada. Bisa nggak misalnya Kementerian Kelautan ini dan Perikanan, dia kalau ada sesuatu yang tidak beres di Pemda, mungkin Pemdanya punya sarana dan prasarana, tapi dia tidak menjalankan, atau mungkin dia sudah terkooptasi oleh pengusaha yang ini. Bisa nggak diintervensi? Bisa ambil alih. Karena kan domain asalnya dia hanya memberikan perizinan. Ditafsirkan di balik itu biasa juga mengawasi secara lebih ketat. Tapi secara fungsional kita punya kapal, kita punya penyidiknya, kita punya pengawasnya, kita punya sarananya, kita punya SOP-nya, kita punya tadi command center-nya. Jadi kalau ada yang katakan membandal atau mungkin dia legal tapi not legal tapi juga illegal gitu. Ya, kan ada, Pak. Ada kelebihan di KKP dengan segala hormat. Karena irjennya kan bekas jaksa. Saya jaksa tadi kan. Baru pensiun tahun kemarin. Jadi kami ngerti celah-celah hukum itu, Bang. Kita tahu betul ini mengakali atau tidak. Pasti ketahuan. Gitu ya, Pak. Iya. Kalau yang non jaksa kan banyak. Saya masih di situ kan sekarang. Jadi mengawasi dengan baik lah, insya Allah. Jadi yang di Pemda yang di mana itu masih under control. Dan tadi kita kan punya sistem pelaporan. Mereka bisa melaporkan kita. Kita punya perpanjangan tangan para akademisi. Punya tadi namanya POK-Maswas. Jadi kelompok masyarakat pengawas. Ada juga penyuluh. Penyuluh ada 9.000 orang loh, Bang. Banyak pun. Iya, yang kita gaji tuh. Iya, mereka memberikan kesadaran hukum pada masyarakat, pelatihan pendidikan pembinaan di bidang teknologi, pembudidayaan ikan, gitu seperti itu. Pak, itu kalau kita lihat keuangan negara yang dirugikan di masalah pertambangan di kelautan dan pantai ini, grafiknya turun apa naik, Pak? Kalau pertambangan saya tidak paham ya. Cuman kalau kita ambil perikanan. Perikanan ini tahun 2020 nilai ekspor, nilai produksi perikanan tangkap ada dua, Bang. Ada perikanan tangkap yang ditangkap di laut, ada perikanan budidaya yang dipelihara di darat, dibesarkan, dipanen. Nah, yang tangkap saja, Bang, itu 2020 224 triliun nilainya. Tapi PNBP masuk kas negara cuma 600 miliar. Jadi ada sesuatu yang mereka tidak laporkan, tidak daftarkan. Nah, berangkat dari kondisi itu, maka Pak Menteri Trenggono membuat kebijakan yang sekarang sudah diakomodir dalam PP nomor 11 tahun 2022. Di situ ada namanya program penangkapan ikan terukur. Jadi nanti laut tadi itu dibuat zonasi 1, 2 sampai 6. 1 sampai 4 itu dimungkinkan masuknya industri. Artinya perusahaan-perusahaan besar. Yang 5 dan 6 khusus masyarakat lokal. Jadi kalau sampai 4 itu isinya bisa investor dari luar, bisa investor lokal, bisa nelayan setempat. Tapi yang 5, 6 khusus nelayan setempat. Nah, Abang tanya nanti, berarti boleh dong asing?
Boleh. Kenapa boleh? Karena stok ikan kita itu Bang setiap tahun 12 juta ton di laut, 12,5 juta malah. Yang bisa kita angkat paling 8 juta. 4 juta itu cenderung idle. Katakanlah untuk sustainability kan 2 juta perlu off. Berarti 2 juta. Kalau nggak diambil Bang, dia mati. Migrasi atau dicuri. Sampai kapan ini gitu loh. Maka kita coba untuk mengoptimalisasi penangkapan. Yang kedua, selama ini kan boleh gini, kalau abang punya kapal nih, abang mengajukan izin ke KP, kita cuma ukur palkannya Bang. Oh kena sekian, nah sekali bayar semua hidup Bang, selama 1 tahun. Abang mau ambil berapa nggak ada urusan tuh. Akibatnya kan bisa eksploitasi Bang. Maka kita atur sekarang. Abang pada saat mendaftarkan kapal untuk menangkap, tidak dipungut biaya. Begitu abang menangkap, daratkan di pelabuhan yang kita tunjuk, ditimbang Bang. Maka abang bayar 5%. Masuk kas negara. Kan lebih fair Bang. Nah, konteks pertanyaan abang tadi, bagaimana cara kita mengamankan kekayaan negara, PNB untuk negara, Menteri Kelautan sudah membuat 5 kebijakan cukup bagus. Pertama, memperluas wilayah konservasi. Tadi supaya jangan rusak kan Bang. Target kita sampai dengan 30% dari luasan laut kita. Nah kita ini kan kalau ukuran panjang pantai Bang nomor 3 di dunia. Setelah Kanada, Norway baru kita. Sekitar 54.000 km Bang. Nah dengan dia membangun 30% konservasi, akan ada daerah yang steril Bang. Yang ikan bisa dengan nyaman, bisa beranak pinak, padang lamunnya, rumput lautnya, kondisi alam akan bagus. Nah, yang kedua adalah program penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Bagi zona, setiap pengusaha dikasih kuota Bang, supaya ada keberlangsungan hidup para ikan kita. Itu kuotanya berdasarkan apa ya? Kita punya Komnas KAJIS kan, jadi Komisi Nasional Penghitungan Stok Ikan di Laut. Ada 9 guru besar dengan teknologi tentunya. Ketemu kan 12,5 juta ton. Tadi saya katakan dibagi 11 wilayah pengelolaan perikanan WPP. 571 itu Selat Malaka, 17 itu Natuna. Nah, setiap WPP itu ada kuotanya Bang. Berapa di situ? Itu nggak dibatasin dengan waktu tertentu juga ya? Setahun. Setiap tahun. Dia, maksud saya setahun, di antara setahun itu kan ada ikan tuh musim beranak, musim tumbuh, itu gimana? Kita mengatur untuk lobster misalnya. Itu tidak boleh ditangkap pada saat dia lagi hamil, lagi bertelur, nggak boleh. Ukuran kecil nggak boleh. Ada. Nah ikan juga begitu, kita berharap banyak bahwa kalau kecil jangan ditangkap, lepas lagi. Nah gitu kira-kira. Nah kembali masalah tadi, jadi diberikan kuota dihitung secara nasional. Program ketiga Bang, kita mengembangkan budidaya, berikan budidaya yang di darat. Harapan kita kan nelayan tadi itu bisa beralih, yang penambang pasir, timah bisa beralih kan kita bantu. Nah, tapi itu pun kita ambil 5 produk unggulan Bang. Udang cukup mahal tuh. Kemudian lobster, kepiting, kemudian ini tilapia, nila, sama rumput laut. Ini kita programkan, kita sudah buat kemarin di Kebumen 100 hektar. Tambah udang modern. Nah, kemudian rumput laut kita lagi kembangkan di daerah Wakatobi. Nah, supaya jadi karena itu nilai ekonomis tinggi. Nah, program keempat itu adalah pengelolaan dan pengawasan pulau-pulau kecil dan pesisir. Nah, yang kelima yang bagus nih. Kelima ada program pembersihan laut dari sampah. Dalam setahun Bang, nelayan kita minta tidak usah melaut tangkap ikan selama 1 bulan. Tapi nangkutin sampah. Timbang kita ganti duit. Ini harga sampahnya dengan harga ikan. Iya, ikan pada saat itu. Iya. Di lokasi itu ya. Iya. Tadi kan dari 12 juta ton itu kan, ya, 5% kita ambil kan. Yang ditangkap. Dari yang ditangkap 5% PNBP. 5%. Itu berarti kan income buat negara ya. Yes. Nah, banyak yang bocor nggak? Program PIT ini kan baru berjalan. Karena kan kita perlu menyiapkan sarana juga Bang. Pelabuhannya ada 538 pelabuhan kita se-Indonesia Bang. Cuman yang bisa dimanfaatkan tidak banyak Bang.
Sehingga sekarang kami lagi berusaha untuk membangun, Bang. Di Pangembangan Bali, di Bitung, di Kejawanan Cirebon, kemudian di Belawan, kemudian di Kendari, supaya bisa, kita mimpi gini, Bang. Kita pengen punya pelabuhan kayak di Vigo Spanyol, Bang, yang sangat bagus ya. Nah itu lagi cari duit kita ini, ya, kayak seperti itu. Kita kan cold storage aja masih susah, Pak. Iya. Nah jangan jauh-jauh, kalau abang ke Palembang, kita bikin pasar ikan modern, Bang. Jadi kita pengen merubah mindset masyarakat, pasar ikan itu tidak habis, tidak jorok. Kita bangun, Bang. Kita bangunkan setidaknya 24 miliar kurang lebih, Bang. Berikut sarana, Bang. Berikut lapak-lapaknya. Nggak jalan Pemdanya, Bang. Kenapa tuh Pak Yusuf? Saya kira ini kepedulian Pemda, karena di Bandung Barat jalan, bagus, Bang. Kalau abang pergi Bandung Barat, keren banget tuh. Jadi kita bangun itu di bawah tuh untuk pasar ikan-ikan segar, kemudian lagi ada di atas tuh untuk makan minumnya, kantinnya. Cold storage kita bantu, kita datangkan dari luar negeri baru. Saya sangat kecewa tuh. Iya. Pemda ya Pak ya? Baru 3 kita bangun. Jakarta jalan di Muara Baru, Bandung Barat jalan, Palembang ya enggak. Padahal kan banyak pempek. Iya. Tapi Pak Yusuf, kalau itu kan perikanan, kalau pertambangannya gimana tuh? Kalau pertambangan kita enggak aware ke situ, tapi kegiatan mereka di laut. Iya. Pada saat katakanlah ada perusahaan X ingin mengebor di laut, ya. Nah ini perlu izin dari kita. Jadi dia punya 2. Satu IUP-nya dia dari SDM karena penambangan kan, tapi izin pemanfaatan ruang laut kepada kita. Nah manakala ada masalah apakah pencemaran, berurusan sama kita. Nah kan biasanya tuh kalau pertambangan tidak selalu menghasilkan, kan? Ada dia tinggalkan begitu aja. Itu siapa yang tanggung jawab? Kami suruh bersihkan dia. Kalau dia nggak mau kan denda. Pura-pura mau aja, padahal dia tidak melaksanakan. Kena apa dia Pak? Kita tuntut. Seperti waktu kapal pesiar ke Raja Ampat kan kandas tuh. Iya. Nah, kita tuntut. Ya, maka itu gimana Pak akhirnya? Tuntut ganti rugi. Ganti rugi. Kayak tumpahan minyak kemarin di daerah Riau ganti rugi. Ya. Sesuai nggak nilai ganti ruginya dengan kira-kira kerusakan alam? Kita mengkaji waktu kasus Pertamina pipanya meledak di Kerawang. Itu kita kaji nilainya, ketemu angka miliaran. Ya. Manakala ini cukup besar atau dia membandel, kita menggandeng Jamdatun, menggugat secara perdata. Gitu. Jadi kalau orang datang ke Bangka gitu melihat, wah ini kok bekas-bekas timah ditinggalin gitu aja seakan-akan nggak bertanggung jawab. Sebenarnya berada di bawah pengawasan siapa? Pemda kalau dia di perairan laut, kalau tadi 12 mil ke bawah itu Pemda. Ini kan wilayah Pemda ini. Pemda, oke. Dia berhak menggugat, gitu loh. Kalau di Pemda dibiarin. Nah tadi kita yang masuk. Kita masuk. Bisa tuh Pak ya kalau bisa. Oke. Kan for the sake of the state, demi negara kan. Gitu. Iya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kita baru saja mendengar dari Pak Yusuf ya. Inilah podcast 9 yang mengangkat masalah-masalah hukum, mendiskusikan secara transparan, independen, akurat dan berimbang. Terima kasih.